Assalamualaikum, salam sejahtera para mahasiswa sekalian. Jumpa lagi di kanal Tesis Talk, Strategi Jitu Lulus Tepat Waktu dengan Karya yang Bermutu. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara analisa dan sintesa. Kita sering sekali mendengar kata analisa, ya. Tapi sebenarnya bagaimana melakukan analisa? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai metode berpikir yang kita sebut sebagai analisa. Apa itu analisa sebenarnya? Analisa itu adalah metode berpikir kita memecah atau menjadikan satu keseluruhan yang utuh menjadi bagian-bagian. Bahasa sehari kita menjadi pretelan-pretelannya. Untuk apa? Untuk kita pahami strukturnya dan relasi hubungannya. Sehingga pemahaman kita menjadi lebih baik. Jadi, arah berpikir dari sebuah analisa adalah dari keseluruhan menjadi bagian-bagian. Ya. Jadi, dari keseluruhan menjadi bagian-bagiannya. Nah, kalau sintesa itu sebaliknya, yaitu dari bagian-bagian tadi, ya, dari bagian-bagian kecil atau pecahan-pecahan menjadi satu kesatuan atau gagasan baru yang utuh, ya, menjadi gagasan baru yang utuh, atau suatu konstruksi baru yang memiliki arti atau makna. Itu kalau kita lihat dari pengertian atau maknanya. Tapi kalau kita lihat dari segi arah berpikirnya, maka analisa itu dari kesatuan atau keseluruhan, ya, dari kesatuan atau keseluruhan menjadi bagian-bagian. Nah, kalau arah berpikir dari sintesa itu sebaliknya. Ya, arah berpikir sintesa itu sebaliknya, dari bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang kita sebut sebagai arah berpikir dari sintesa. Nah, analisa dan sintesa tentu saja memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami elemen atau strukturnya atau relasinya, ya, atau hubungan dalam suatu konsep sistem, dalam suatu kerangka konsep sistem. Nah, kalau tujuan dari sintesa, kita ingin menyusun sebuah pemahaman baru, ya, bisa juga pendekatan baru, bisa juga model baru, atau bahkan teori baru. Teori baru. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sintesa. Baik, para mahasiswa sekalian, saya akan memberikan sebuah contoh analisa dan sintesa. Kita coba ambil sebuah contoh atau sebuah topik, apakah itu tema skripsi, ataupun tesis, ataupun penelitian lainnya, bagaimana kita menganalisanya, dan bagaimana nanti kita mensintesanya. Ya, yang mana sih batasannya antara sintesa dengan analisa? Ya, antara analisa dengan sintesa. Ya, step pertamanya adalah analisa. Nah, kalau misalnya kita ambil topik pengentasan kemiskinan, maka ketika kita membangun kerangka konsep atau kerangka teori, misalnya tentang faktor-faktor penyebab dari munculnya kemiskinan, maka itu kita sebut sebagai analisa. Ketika kita membangun sebuah konsep, mengkonstruksikan dari teori-teori tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan, kita menemukan misalnya penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan yang rendah, akses pelayanan kesehatan yang buruk atau kurang baik,
kemudian kesulitan dalam memperoleh modal, maka itu adalah menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut teori. Nah, itu kita uraikan, kita analisa. Satu, misalnya yang faktor pertama tadi karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah menyebabkan pengetahuan rendah. Pendidikan rendah menyebabkan juga keterampilan rendah. Nah, sehingga kita bisa menguraikan ya dari satu kesatuan sampai bagian-bagian kecilnya. Dalam kerangka penelitian kita, misalnya baik penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, itu kan kita mengoperasionalkan konsep tadi dari variabelnya menjadi subvariabel, kemudian menjadi indikator-indikatornya. Atau kadang-kadang dalam penelitian kualitatif dari variabel atau konsepnya menjadi dimensi, kemudian menjadi indikator-indikator. Nah, proses kita memecah, menurunkan ya atau menguraikan inilah yang kita sebut analisa. Ya, tujuannya agar kita memiliki pemahaman yang utuh. Di samping itu agar kita memahami relasi di antara bagian-bagian ini. Nah, itu contohnya ketika kita melakukan analisa dalam topik bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Lalu bagaimana yang disebut dengan sintesa? Sintesa itu adalah bagaimana dari bagian kecil itu ke keseluruhan. Yaitu misalnya tadi dari faktor-faktor penyebab kemiskinan, kita melakukan identifikasi, menguraikan terus menjadi bagian-bagian, kita juga menemukan bahwa misalnya kita menemukan bahwa kemiskinan ini bukan hanya soal pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan, ataupun modal, tapi persoalan aksesibilitas atau persoalan akses, atau juga soal kesempatan, akses yang diberikan, ya, atau juga mungkin soal otoritas atau authority di tengah-tengah komunitas masyarakat itu secara kelembagaan. Apakah mereka memiliki akses atau tidak, misalnya terhadap bukan hanya terhadap permodalan, tapi terhadap pendidikan, kesehatan, mungkin juga terhadap pengambilan keputusan. Nah, akhirnya kita membangun sebuah metode baru, misalnya bahwa pengentasan kemiskinan itu tidak cukup dengan memberikan modal saja atau bantuan, katakanlah bantuan tunai, yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, kalau ruang otoritas diberikan kepada mereka untuk mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri, maka berarti kan kita memerlukan sebuah pendekatan baru. Bukan hanya sekedar menjadikan mereka objek dari program atau kegiatan pemerintah, tapi perlu sebuah pendekatan yang komprehensif, ya, strategi yang terpadu, misalnya dengan pemberdayaan akses-akses masyarakat itu sendiri terhadap pengambilan keputusan. Bukan hanya masyarakat itu menjadi objek yang menerima bantuan, tapi misalnya diberikan ruang, otoriti, kewenangan, keleluasaan kepada mereka untuk menentukan program atau kegiatan apa yang harus kita lakukan sehingga mereka bisa lebih baik kehidupannya. Untuk menentukan misalnya proyek atau pilihan kegiatan apa atau bahkan bantuan apa, tetapi memberikan kewenangan dan akses kepada mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui keterlibatan mereka menentukan pilihan-pilihan program atau kegiatan. Nah, ini yang lebih penting, sehingga mereka nanti pada akhirnya bisa meningkatkan pengetahuannya, keahliannya, keterampilannya, memiliki akses yang baik, ya, pendekatannya komprehensif, kemudian juga memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan atau kesehatan yang memadai, yang transparan, kemudian mereka bisa menentukan keputusan atau program kegiatan yang dapat mereka lakukan sendiri dengan bantuan modal dari
pemerintah tersebut bukan hanya didikte, maka itu pendekatan yang baru, ya, yang baru, sehingga inilah yang kita sebut sebagai sintesa kita. Sebagai kesimpulan, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa harus dipahami sesungguhnya antara analisa dan sintesa ini memang masih bisa dibedakan. Tetapi sesungguhnya ini merupakan sebuah alur yang berurutan, ya, saling melengkapi, komplementer. Nah, kalau ditanyakan bagaimana levelnya, kebanyakan S1 itu sampai dengan levelnya analisa, yaitu bagaimana kita menguraikan satu kesatuan menjadi bagian-bagian, sehingga mudah dipahami. Nah, tapi kalau S2 atau apalagi S3 itu harusnya setelah analisa adalah levelnya lebih tinggi lagi tingkat keilmuannya, yaitu sintesa. Nah, ini kan menyangkut metode atau cara berpikir. Sintesa dari bagian-bagian itu nanti bagaimana dihubungkan dan dikonstruksikan kembali atau bahkan menjadi konstruksi baru, ya, atau bahkan teori baru. Nah, itulah yang kita sebut dengan sintesa. Pada dasarnya baik analisa maupun sintesa di lain pihak harus kita pahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi atau komplementer dalam kita melakukan analisa dan sintesa yang mendalam terhadap penelitian kita. Yang paling penting juga dipahami adalah bahwa analisa dan sintesa ini sebenarnya adalah metode berpikir kita untuk memahami fenomena, baik itu fenomena sosial maupun fenomena alam dengan lebih baik, sehingga bisa memperkaya khazanah pengetahuan kita dan bisa meningkatkan derajat atau level pemahaman keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat. Salam sehat, penuh semangat.